Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Pada awal November, tanggal 1 November, Jumat malam ini, tanggal 1 November, kita buka mengawali. Kalau tadi pagi saya sudah mengawali, demikian malam ini kita awali juga karena malam yang pertama, karena besok sudah tanggal 2. Kita buka malam ini waktu kita tidur sebentar, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Apapun hidup ini adalah milik Tuhan. Semuanya itu berlandaskan firman Tuhan. Semuanya berlandaskan Tuhan Yesus. Sesuai dengan Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menjadi Alfa dan Omega, Yesus menjadi awal dan akhir, dan kita cinta Yesus. Dan seperti dalam pujian saya mau menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus, karena nanti kita baca malam hari ini 1 Korintus pasal 11. Puji Tuhan, kita sudah baca 1 Korintus dari pasal 1 sampai pasal 10. Dan malam ini kita membaca pasal 11. Jadilah pengikut Kristus yang setia sampai selama-lamanya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu, haleluya. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikan malam hari kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya.
Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Hidup ini tidak ada arti apa-apa di luar Yesus, tapi hidupku menjadi berharga karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami semua. Kamu kuduskan kami hamba-Mu, kami anak-Mu, kami milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang cinta kita semua, dipelihara sama Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita memasuki di awal November. Banyak saudara-saudara kita yang sudah selesai di tengah jalan, artinya dipanggil sama Tuhan, belum sampai akhir tahun. Tapi kalau kita sampai di 1 November bulan 11 nih saudara ya, bulan depan sudah bulan yang terakhir di tahun 2024. Waktu begitu cepat. Nanti tidak lama lagi kita sudah segera Natal ya. Ya, sudah bulan depan sudah Desember. Ya, lagu-lagu Natal Malam Kudus akan terus didengungkan, dan kita menikmati ibadah Natal, ibadah akhir, dan memasuki tahun 2025. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita ikutin Tuhan Yesus seperti firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita tidak pernah hidup sendiri. Hidup penuh kebersamaan, bersama istri, bersama anak, bersama jemaat. Mari kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yaitu kita memiliki karakter Kristus. Saya sudah katakan ada 5 poin memiliki karakter Kristus. Karena firman Tuhan pada malam hari ini, jadilah pengikut Kristus yang setia selama-lamanya. Rasul Paulus juga ikutlah teladanku seperti aku teladan Kristus. Jadi Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus menjadi sentral. Jadi Bapak Ibu dalam hidup ini selalu Kristus, selalu Yesus, selalu Tuhan. Tuhan, Yesus, Kristus. Itu menyangkut soal Tritunggal. 3 kan, Tuhan, ada Yesus, ada Kristus. Hidup kita tidak bisa di luar Yesus. Selalu bisa bekerja, bisa punya uang, bisa sehat. Itu ingat, itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Saudara. Bukti nyata banyak saudara kita kena COVID kemarin meninggal. Ada juga yang tidak sakit meninggal. Tuhan itu berkuasa. Dengan segala cara kamu panggil orang, diambil Tuhan selesai. Karena nyawa setiap manusia, setiap kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi sangat fatal, salah orang itu kalau hidupnya tidak berpusat pada Kristus. Berpusat pada diri sendiri, mati saudara. Diambil sama Tuhan. Tapi berpusat pada Kristus, Tuhan sebagai kendali utama. Maka pentingnya kita, tubuh, jiwa kita harus terpelihara sempurna, tidak bercacat celah seperti Kristus. Tubuh kita berperilaku memuliakan Tuhan, 1 Korintus 6:20. Pikiran kita harus selalu pikiran Kristus. Pikiran perkara di atas dalam Kolose pasal 3:2. Hati kita, rohani hati, harus diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian kita memiliki karakter Kristus. Ada 5. 1. Memiliki cinta kasih vertikal, horizontal. Cinta Yesus seperti saya cinta Tuhan Yesus. Ya, pada malam hari saya memberitakan firman Tuhan sebagai bukti saya cinta Yesus. Selesai ini horizontal, saya cinta kasih kepada istri, kasih kepada anak, kasih kepada jemaat-jemaat, domba-domba, semua. Ya, dia bertangga, ketemu sama orang, ya harus cinta vertikal, horizontal. Dan kedua, harus memiliki sifat taat. Taat, takut akan Tuhan, taat. Ya. Yang ketiga, taat kepada vertikal, taat kepada horizontal. Ya, taat kepada Tuhan, taat kepada suami, istri. Pokoknya harus hidup taat. Ya, sebagai menteri taat kepada presiden. Kemarin Bapak Prabowo sudah melatih ya. Menteri-menterinya itu semua luar biasa itu dalam rangka ketaatan, kebersamaan. Kebersamaan terjadi karena ada ketaatan. Coba kalau masing-masing tidak mau taat, tidak mau bersama-sama. Gua lebih hebat dari kamu, ngapain aku taat sama kamu? Nah, itu udah ada rendah. Yang ketiga, harus rendah hati, punya sifat taat karena harus ada rendah hati. Ya, harus ya sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak gembala, ya kepada sebagai istri, sebagai suami, anak harus memiliki sifat taat. Ya, ya kalau tidak punya sifat taat berarti sombong. Yesus punya sifat rendah hati, maksud saya. Jadi yang pertama itu cinta kasih, kedua taat, ketiga rendah hati. Harus saling rendah hati, suami istri harus punya rendah hati. Seorang gembala rendah hati harus tidak punya rendah hati, sombong berarti nggak memiliki seperti Yesus, nggak lulus saudara ya. Kalau ada seorang hamba Tuhan tidak ada rendah hati, nggak lulus, nggak bisa jadi hamba Tuhan. Itu sudah mencoreng karena berarti nggak seperti Yesus.
Ya, jadi Bapak bisa mengukur kalau hamba Tuhan tidak ada rendah hati, sombong, sudah berarti di luar Kristus. Ya, Yesus kan rendah hati. Yang keempat, setia. Harus punya karakter setia. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, kita setia kepada Tuhan, ada vertikal, horizontal. Gembala setia kepada domba-domba, domba setia kepada gembala. Semuanya. Ya, menteri setia kepada presiden, presiden setia kepada menteri-menterinya. Anak setia kepada orang tua setia. Pokoknya semua sifat setia. Kita jemaat Tuhan harus setia kepada gereja, setia kepada gembala, setia melayani pekerjaan Tuhan. Yang kelima, harus di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ya, tanpa kudusan penuh kotor tidak bisa masuk surga. Surga itu kudus, Tuhan itu kudus. Jadi 5 karakter ini harus dimiliki oleh setiap kita. Maka dikatakan ini, tadi kita dalam Filipi pasal 25, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Adik kita harus memiliki karakter Kristus. Oleh karena itu mari kita mau baca 1 pasal 11 ya, ayat 1 sampai 16 itu yang berkaitan dengan kita sebagai gereja Tuhan. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, karena kalau tidak diajar demikian amburadul, saudara. Karena jemaat Korintus itu kan sudah saya katakan sombong-sombong, yang mereka kelompok the have, ada kelompok yang tidak the have, mereka sendiri-sendiri, saudara. Hidupnya kacau. Demokrasi itu harus terpimpin. Jangan demokrasi sebebas-bebasnya, tapi tak terkendali. Enggak bisa, saudara. Manusia pada prinsip demokrasi, tapi harus dikendalikan dengan aturan. Aturan vertikal dengan Tuhan, horizontal harus aturan-aturan, norma-norma, etika-etika seumum harus ada. Mohon maaf, bukan seenaknya sendiri. Demokrasi yang tak terpimpin ini saat ini, kalau saya demokrasi ini tak terpimpin. Harus demokrasi terpimpin, terkendali, ada aturan. Ya, seperti anak demokrasi baik rumah tangga di rumah, tapi harus terpimpin. Hormat dengan orang tua, aturan-aturan main itu harus ada. Ya, jadi kita harus sentralnya terpimpin kepada Kristus ya. Terus aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Satu garis yang sudah saya katakan, ajaran yang sempurna, kebenaran satu kepada Kristus. Dan saya sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, seorang gembala, ya, harus berpegang kepada Kristus, dan jemaat ikutlah teladan Rasul Paulus, berpegang pada ajaran yang kuteruskan, ajaran dari Tuhan. Seperti saya mengajar Bapak Ibu semua berlandaskan firman Tuhan, bukan ajaran saya ini. Ajaran pendeta semua berpusat kepada Kristus, bukan pada berpusat kepada diri sendiri. Salah itu. Karena manusia bukan juru selamat, manusia mati, saudara. Tapi Kristus, dia juru selamat umat manusia. Jadi ajaran yang benar, firman Tuhan. Tapi ku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah ini. Ini yang saya katakan, satu garis. Kepala di atas Kristus. Dalam rumah tangga, Kristus turun kepada suami, suami turun kepada istri, anak, satu garis. Oleh karena itu suami harus benar, suami harus Kristus, harus mencerminkan Kristus. Tapi banyak suami-suami yang tidak beres. Ya, oleh karena itu istri-istri. Ya, jadi kalau satu garis satunya melenceng, kalau suami tidak berpusat pada Kristus. Berdoa si istri supaya istri tetap satu garis dengan Kristus. Linear paralel dengan Kristus, linear satu garis ya. Berdoa buat suami kalau suami tidak linear dengan Kristus ya. Tapi mengajar firman Allah di sini, kepala laki-laki Kristus ya, dan kepala perempuan laki-laki ya, dan kepala Kristus itu menunjukkan mencerminkan satu garis ya. Kristus di sini adalah kepala laki-laki Allah, karena Kristus di sini waktu sebagai manusia, Yesus diurapi, sentralnya adalah Tuhan ya. Ini satu garis maksudnya ya. Tiap laki-laki yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Jadi kepala laki-laki itu yang bertudung menghina kepalanya. Jadi maksudnya ini berkaitan merambut, saudara ya. Jadi laki nggak wajar. Makanya zaman dulu saya pernah lihat waktu remaja, rambut laki-laki panjang banget seperti perempuan. Nah, itu oleh aturan di Yahudi tidak boleh. Seperti saat ini saya kira gak umum, saudara ya. Laki-laki rambut panjang seperti perempuan tidak umum, jarang ya. Ya, aturan firman Tuhan, aturannya kalau perempuan ya rambutnya panjang sebagai tudung kemuliaan. Laki-laki ya sudah normal ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sepia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ini aturan-aturan Yahudi, saudara. Supaya jelas ini
rambut itu merupakan lambang kemuliaan perempuan, lambang kemuliaan rambut ya, rambut dipanjang, jadi bertudung artinya bernubuat segala macam pokoknya karena berkaitan dengan Tuhan. Di sini kata-kata nubuat itu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Tuhan, aturan Tuhan yang kita pakai ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi rambut yang digunting atau dicukur, maka haruslah ia mendung kepalanya. Jadi perempuan wajar kalau memang aturan Yahudi itu harus berambut panjang dan bertudung untuk menyatakan kemuliaan ya. Jadi aturan-aturan Yahudi, dan ini Pak Boy banyak dipakai, so saya kira juga bagus ini dipakai buat kita semua ya. Sebab laki-laki tidak perlu menunduk kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Amin ya. Ini satu hierarki. Saya katakan tadi Kristus ya sebagai pusat kemuliaan Tuhan atas diri laki-laki turun dan kemuliaan Tuhan turun atas perempuan ya, satu garis ya. Di sini menyinarkan perempuan, menyinarkan kemuliaan laki-laki, jaga kehormatan ya. Jadi dalam rumah tangga juga istri benar sehingga menjadi kemuliaan laki-laki, karena rumah tangga keluarga ilahi ini menyatakan keluarga ilahi. Saudara, Kristus laki-laki perempuan itu keluarga ilahi, karena Tuhan ciptakan manusia dari sejarah serupa dan Kristus. Maka Bapak Ibu keluarga yang di dalam Tuhan, keluarga ilahi, jaga ini ya. Martabat kita sebagai anak Tuhan harus jaga. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki ya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki. Yang jelas awal diciptakan Adam, baru setelah Adam perempuan Hawa ya. Semua hierarkinya. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jelas ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Jadi wanita yang diciptakan Tuhan punya rambut panjang itu menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak laki tanpa perempuan. Sama seperti perempuan berasal dari laki, demikian pula laki-laki dari perempuan, dan segala sesuatu berasal. Amin. Laki-laki dan perempuan saling menghormati. Ini bicara martabat ya, ini bicara kemuliaan Tuhan, dan ini semua diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki hormat kepada perempuan, perempuan hormat laki-laki, semua kepada Kristus, karena semua diciptakan oleh Tuhan, berasal dari Tuhan. Pertimbangan sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ya, arti bertudung yaitu jangan sampai, mohon maaf, maka perempuan kalau sampai botak tidak ada kemuliaan. Jadi harus dengan kemuliaan. Perempuan yang sudah rambut panjang itu dipelihara dengan baik untuk menyatakan wibawa, saudara, kemuliaan Tuhan ya. Terus bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki ya berambut panjang. Jadi kehinaan bagi orang Yahudi, termasuk bagi kita, nggak bagus kan saya kalau seorang perempuan laki-laki rambutnya panjang. Wah, wajar aja ya. Tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, untuk kemuliaan. Ayat 16 terakhir. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami pun jemaat-jemaat Allah tidak punya kebiasaan yang demikian, tidak punya kebiasaan buat kita semua. Kebiasaan kita rambut laki-laki pendek ya, sudah menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi perempuan berambut panjang itu tudung kemuliaan. Yang penting di sini sentralnya Tuhan Yesus. Di sini semua kesimpulan kita, mari ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus, karena Yesus menjadi teladan yang sempurna. Dia adalah juru selamat kita. Jangan bandel, jangan menjadi anak Tuhan bandel. Maka menjadi anak Tuhan yang manis, yang ikuti firman Tuhan, ikuti aturan main, ikuti SOP firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Sebagai ayat terakhir saya mau baca ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Mari kita mau baca, supaya kita senantiasa hidup diperbarui, hari demi hari kita diperbarui sama seperti Kristus. Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Kita diciptakan menurut gambaran halik kita sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Marilah
Kita mau dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus, mau diperbarui selalu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Seperti firman Tuhan katakan tadi, mari kita mau ikut Yesus. Jadilah pengikut Kristus yang setia sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.